Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Akar Show, di mana di Akar Show kita membedah sebuah karakter-karakter kehidupan melalui tanggal lahir dan pasangan kehidupan melalui numerik Al-Quran, Tafsir Luqman Abdul Qohar. Sekarang bersama saya Satrio dan Saya Gus A. Gus Aa. Alhamdulillah nih Gus Aa mungkin menyampaikan dulu pesan dan salam buat sahabat Akar Show. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman alamal Qur'an, khalaqal insan alamul bayan, as-samsu wal qamaru bihusban. Alhamdulillah kita bertemu lagi di Akar Show untuk membahas tentang karakter, tentang sifat seseorang berdasarkan tanggal dan bulan kelahiran, dan khusus di edisi ini mungkin lebih kepada pasangan hidup ya. Pasangan hidup. Pasangan hidup mungkin ada artis yang mungkin banyak sekali nih fansnya, sehingga kita akan coba membedah karena juga ada permintaan nih dari sahabat Akar Show. Oh, iya. Kali ini kita membahas keluarganya Denny Cagur. Baik. Denny Cagur ini sosok yang memang banyak begitu penggemarnya nih Gus. Ya. Dan kebetulan hari ini kita akan membedah bagaimana sih konsep numerik Al-Quran Luqman Abdul Qohar ini membaca fenomena keluarga melalui konsep tanggal lahir tadi. Nah, berarti kali ini yang kita butuhkan adalah tanggal lahir suami dan istri ya. Iya, suami istri. Berarti kita harus tahu nih ya tanggal lahir kedua pasangan sendiri Iya, ya. di situ untuk mengetahui karakter dari sisi tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan. Kelahiran. Nah, ketika ini digabungkan itu memang membentuk suasana yang rujukannya dari mana perhitungannya, Gus? Nah, di sini biasanya kita menjumlahkan tanggal dan pasangan antara suami dan istri. Oh gitu ya. Dari tanggal lahir itu kita jumlahkan, itu kita akan mendapatkan nilai berapa, kemudian kita rujukan ke dalam variabel surat di dalam Al-Quran. Oke nih, langsung aja nih. Artinya bahwa Denny Cagur kebetulan dia lahir di tanggal 29 Agustus 1977 dan istrinya nih Teh Santi nih. Teh Santi ini juga jadi YouTuber, banyak nih fansnya juga di channelnya. Dia lahir di tanggal 10 Januari 1984, Gus. Jadi kalau boleh tahu nih sebelum kita menggabungkan masing-masing tadi kan setiap tanggal lahir itu membawa karakter. Nih mungkin para fansnya Denny Cagur dan Teh Santi ini pengen tahu juga nih karakter mereka berdua seperti apa, dan mungkin nanti selanjutnya kita akan tahu bagaimana nuansa kehidupan ketika mereka berdua ya Gus ya. Iya, insya Allah. Nah, dari tanggal lahir tadi kira-kira bagaimana pandangan atau rujukan dari Tafsir Luqman Abdul Qohar tentang numerik tanggal lahir tadi, Gus? Iya. Kalau dari Denny Cagurnya kan tadi 29 Agustus ya. Iya, 29 29 sendiri kalau kita korelasikan ke dalam urutan surat dalam Al-Quran, suratnya adalah surat Al-Ankabut. Al-Ankabut ini laba-laba. Nah, laba-laba kita tahu bahwa kadang-kadang bicara kadang-kadang kita di tempat tertentu atau di rumah tertentu kita melihat sarang laba-labanya aja. Betul. Tapi kita jarang melihat laba-labanya itu sendiri. Iya. Nah, kita bicara kelemahannya dulu. Kelemahannya. Kadang-kadang ini seorang yang lahir tanggal 29 itu dia memiliki banyak relasi atau memiliki banyak jaringan, memiliki banyak kenalan, tapi kadang-kadang suka diabaikan. Padahal itu sebuah potensi. Artinya hasil karyanya, jaring laba-labanya ada, tapi si laba-labanya jarang terlihat gitu. Artinya itu yang sering diabaikan atau memang sosok yang nggak pernah mau muncul? Lebih jaring laba-laba di sini dibuatkan dia lebih kepada tujuannya adalah untuk menjaring mangsanya kan. Dia membuat jaring-jaring itu kan. Nah, artinya sebenarnya kadang-kadang ada rasa ketidaksabaran gitu loh. Ketidaksabaran ketika dia memulai sebuah proses dan belum menambahkan hasil,
ada timbul sebuah kejenuhan, ada sebuah timbul rasa keputusasaan. Saya udah memulai banyak kok, belum kelihatan nih. Akhirnya ditinggalkan. Nah, kadang-kadang kan seperti itu. Kita lihat rumah kosong gitu kan, banyak ada laba-labanya, hanya sarangnya saja, laba-labanya kadang-kadang nggak kelihatan. Gitu. Nah, ini juga bisa mewakili teman-teman Akarsio yang memang bertanggal lahir yang sama ya, akan memiliki bawaan atau sifat yang seperti tadi Gus terangkan ya. Iya, mungkin kalau kita sederhanakan bisa dibilang bosenan lah gitu. Oh, begitu ya. Bosenan. Jadi, tapi di sisi lain kekuatannya adalah walaupun dia bosenan tadi, tapi dia sebenarnya memiliki potensi yang besar dalam mengelola jaringan. Jaringannya itu luas, cuman kadang-kadang tidak memperhatikan atau kurang memanage jaringan sehingga tadi dia memiliki potensi yang besar dari relasi-relasinya, tapi dia seringkali meninggalkan. Oh begitu. Nah begini Gus, kan saya suka masuk tuh di tempat rumah kosong. Kadang juga rumah kita itu gampang sekali kan ada jaring laba-laba. Nah yang saya rasakan bahwa jaring laba-laba itu kan agak lemah gitu kan. Betul. Nanti kita sobek sedikit juga dia akan rapuh kan begitu. Nah, bagaimana orang 29 tadi yang memang dia memiliki potensi pintar ya dalam membentuk sebuah jaringan baru. Karena setiap kita udah hapus tuh jaringannya, besok kalau kita tinggalkan muncul lagi. Dan yang saya lihat, apakah potensi orang 29 juga sesuatu yang nggak orang lihat, dia sudah mampu membentuk sebuah jaringan. Karena ketika jaring laba-laba itu ada ketika kita nggak perhatiin. Kalau kita perhatiin terus kayaknya dia malah nggak muncul itu jaring laba-laba itu. Betul. Nah, disinilah kan ada sebuah keunikan ya. Keunikan dari sisi laba-laba itu. Bisa dibilang, dia walaupun dia mengalami sebuah keputusasaan lah gitu lah. Keputusasaan, tapi dia masih ada satu keyakinan bahwa suatu saat dia akan bisa bangkit, suatu saat dia akan bisa bangkit gitu. Nah inilah yang sisi positif yang bisa kita ambil dari laba-laba. Dan kalau kita lihat walaupun dia kesannya lemah, tapi itu kan sebenarnya kuat sekali secara perhitungannya gitu loh. Kuat dalam artinya gini, tinggal bagaimana seseorang itu atau seseorang khususnya yang ber-29 itu untuk memaintain jaringannya gitu loh. Walaupun ada sebuah ada sebuah gampang dihinggapi rasa kejenuhan. Kemudian dia di sini kok nggak sesuai, dia pindah lagi bikin jaringan baru lagi, bikin sarang baru lagi, nggak sesuai bikin, makanya banyak sekali sarang-sarang laba-laba yang kita nggak tahu laba-labanya atau nggak kelihatan gitu loh. Gitu Gus ya. Gitu. Nah ini menarik nih, tapi kalau di bulan lahirnya kan beliau ini lahir di bulan Agustus, dari tadi punya sifat atau potensi jaringan tadi. Rata-rata Agustus ini mewakili apa, Gus? Nah, kalau dari perhitungan, Agustus di sini jatuhnya di surat ke-82. Surat ke-82 itu Al-Infitor. Kemudian ada counternya sebaliknya 82. 82 itu Al-Qasas. Nah, kita bahas soal Al-Infitor dulu. Al-Infitor di sini kalau di terjemahan Al-Qur'an itu artinya terbelah. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat di di bahasa Arabnya, kadang-kadang untuk ledakan itu juga bisa diartikan invitor, itu meledak gitu loh. Nah artinya begini, ada sesuatu potensi dalam dirinya. Nah, ada yang menariknya, ada sesuatu dalam potensi dalam dirinya yang kadang-kadang itu bisa mengejutkan orang. Ini namanya ledakan kan pasti mengejutkan orang lain. Nah ini yang harus bisa digali lebih dalam, digali lebih jauh potensi dari orang yang dilahirkan di bulan Agustus. Karena tadi Al-Infitor. Nah, potensinya apa yang sisi lain? Yaitu surat sebaliknya adalah surat ke-28. Surat ke-28 dalam Al-Quran adalah Al-Qasas. Artinya cerita-cerita. Jago berkomunikasi. Nah, dia mahir untuk mengkomunikasikan dirinya, atau bisa dikatakan dia bisa mempromosikan dirinya, orang yang dilahir di bulan Agustus. Itu artinya potensi dari bulan lahir ini yang juga dikemas menjadi produk dalam kehidupannya, karena dia kan dulu berawal dari pelawak sampai MC dan sekarang ya jatuhnya adalah public figure kan. Iya, gitu ya. Karena kan pas dengan bawaan karakter dia di bulan Agustus sehingga yang sekarang dikerjakan juga jadi fashionnya kan, itu yang
yang orang akan bisa berkembang ketika bakat itu dengan sebuah pekerjaan yang dijalani sesuai dengan batiniahnya. Kalau dia bilang jadi passionnya juga ya. merasa nyaman dengan apa yang dia kerjakan sekarang karena memang sesuai dengan passionnya dia gitu. Nah, Alkosos sendiri ini kalau orang dilahir di bulan Agustus, kalau untuk mengoptimalkan ya berkaitan dengan sesuatu yang cerita-cerita. Misalnya dia kalau dia penulis, dia bikin novel. Kalau misalnya masih remaja, coba diasah untuk bikin ya tulisan-tulisan pendek, misalnya cerpen. Atau katakan hal yang berkaitan dengan cerita-cerita dongeng dan sebagainya. Ini potensi yang lambat laun kalau dia pupuk, dia akan menjadi luar biasa dalam bidangnya. Jadi kesimpulannya bahwa Denny Cagur yang lahir pada tanggal 29 Agustus 1977 ini, pertama adalah dia punya potensi membentuk jaringan. Betul. Komunitas dia mudah gitu ya. Artinya memang udah diakui dalam sebuah perjalanan. Dan ini juga teman-teman Akarsio bisa ngambil hikmahnya untuk orang yang tanggal 29 ini, coba gali dengan potensi itu. Jangan pernah pantang menyerah, walaupun kadang-kadang sering timbul kelelahannya gitu ya Gus ya. Betul. Dan pada bulan Agustus itu sendiri ada sebuah bom waktu atau potensi yang pada waktunya akan menjadi sebuah energi yang besar. Nah, kalau Teh Santi sendiri kan ini tanggal 10 Januari 1984 Gus. Nah, 10 Januari ini pasangannya seperti apa Gus? Karakternya menurut konsep numerik Quran. Kita bahas di tanggal 10. 10. Tanggal 10. Urutan ke-10 dalam Al-Quran suratnya adalah Yunus. Nah, kita tahu bahwa kisah Nabi Yunus yang paling populer, yang paling masyhur itu adalah ketika Nabi Yunus ditelan ikan hiu atau tinggal di dalam ikan hiu karena merasa tidak diterima atau merasa diacuhkan oleh kaumnya, kemudian dia mengasingkan diri. Padahal ketika itu umatnya udah mulai yakin gitu loh dengan Nabi Yunus gitu. Tapi karena ketidaksabaran beliau akhirnya keluar sehingga sampai dimakan di perut ikan hiu. Nah, artinya di sini kita bisa mengambil sebuah analogi. Kalau di dalam kajian kita di Tafsir Luqman, Yunus itu simbolisasinya adalah air. Nah, orang yang lahir di tanggal 10 memiliki sifat seperti air gitu. Dia bisa berada di mana saja, dia bisa nyaman di mana saja, gitu loh. Dan dia bisa menerima orang seperti apa saja, gitu loh. Dan air itu kan juga sumber buat orang lain. Iya. Jadi dia juga bisa menjadi orang yang sangat bisa dimanfaatkan oleh lingkungan. Betul. Itu dari simbol tanggal 10 itu sendiri ya. Ya. Nah, yang menariknya adalah di air ini kan dia selalu mengikuti bentuk ya. Bentuk, ditempatin di gelas seperti gelas, ditempatin di gayung ya seperti gayung. Artinya orang yang lahir tanggal 10 itu dia bisa menyesuaikan, dia dengan cepat beradaptasi di lingkungan di mana dia berada. Misalnya dia bekerja nih. Dia bekerja pun artinya dia dengan mudah menjalankan apa yang menjadi job desk-nya. Oh gitu. Beradaptasinya lebih gampang untuk orang yang lahir tanggal 10. 10 itu. Nah, kemudian tapi di sisi negatifnya atau sisi bukan negatif ya, lebih kepada hal-hal yang harus menjadi perhatian. Menjadi perhatian yaitu tadi dari kisah Nabi Yunus tadi, bahwa kadang-kadang itu bisa dibilang gampang ngambekan gitu loh. Orangnya itu. Oh gitu. Gampang ngambekan gitu loh. Misalnya nggak apa yang menjadi keyakinan dia, apa yang menjadi pendapat dia ketika nggak diterima, itu kadang-kadang suka menjadi ambekan gitu loh. Nah, padahal itu bisa juga menjadi sebuah pembelajaran gitu loh, bahwa tidak semua pendapat kita, tidak semua keinginan kita tuh harus sampai kepada orang lain. Nah, biasanya nih kan Gus A nih menerangkan dari nilai surat. Pertama tadi kan surat Yunus yang dimiliki tanggal 10 tadi, karena surat ke-10 adalah surat Yunus. Yang biasanya Gus A menerangkan jumlah ayat dari 10 tadi juga mewakili sifat biasanya. Betul. Nah, tadi juga tanggal 10 tadi ya, surat ke-10 tuh Yunus tadi.
Jumlah ayatnya adalah 109. 109. 109. Kalau dikorelasikan menjadi urutan surat dalam Al-Qur'an, surat ke-109 itu adalah Al-Kafirun. Al-Kafirun. Nah, bukan kita tidak membahas soal masalah orang kafirnya, tapi lebih kepada kalau Al-Kafirun itu lebih kepada sesuatu yang ditutup-tutupi atau menutupi. Nah, jadi orang yang lahir tanggal 10 itu nggak gampang kita mengorek rahasianya dia atau mengorek apa yang dia rasakan, apa yang dia menjadi pemikiran dia. Jadi dia tuh lebih kepada apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, masalah apa saja itu selalu dipendam cukup untuk dirinya sendiri. Gitu. Berarti dia jadi orang yang untuk menyimpan rahasia bagus ya? Bagus. Rahasia keluarga ya, baik dari rahasia suami, rahasia anak. Sehingga untuk public figure ini bagus banget punya istri yang memang bisa menjaga kerahasiaannya. Berbeda dengan Denny-nya, malah sebaliknya karena Al-Qasas tadi kan cerita-cerita. Dia lebih gampang untuk mengkomunikasikan apa yang dia rasakan, apa yang dia istilahnya kalau dia nggak suka ya bilang nggak suka. Dia suka ya dia bilang suka gitu. Nah, beda dengan tadi di tanggal 10-nya. Dia masih bukan munafik ya, tapi dia suka. Pintar menyembunyikan. Tapi sebenarnya suka. Iya, artinya bisa menyembunyikan gitu kan. Gitu. Kalau orang menyembunyikan, lu munafik banget sih. Nah, tapi sebenarnya bukan munafik, tapi lebih kepada tadi dia bisa menyimpan atau bisa katakanlah meredam apa yang menjadi keinginan dia. Oh gitu. Nah, ini tanggal lahirnya kan 10 bulannya Januari, Gus. Nah, artinya di Januari itu biasanya dipengaruhi surat apa, Gus? Sehingga membawa sebuah karakter atau sifatnya Teh Santi tadi. Ya, kalau Januari suratnya adalah Al-Fajr dan Al-Bayyinah. Al-Fajr itu surat ke-89, Al-Bayyinah surat ke-98. Nah, karena setiap bulan itu selalu surat sebaliknya. Iya, ada pasangan suratnya. Karena kan dalam bulan lahir kan? Betul, karena kan segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan, artinya setiap dalam bulan lahir juga memiliki pasangan suratnya. Nah, surat ke-89 Al-Fajr pasangannya adalah Al-Bayyinah, surat ke-98. Al-Fajr itu kan fajar ya. Cahaya pagi yang mau muncul. Cahayanya terang, menyejukkan. Artinya itu, orang yang lahir bulan Januari, itu memiliki potensi untuk bisa memberikan pencerahan kepada orang lain. Dan rasanya nyaman aja kita di dekat dia gitu loh. Artinya punya potensi itu potensi seperti itu. Dari surat Al-Fajrnya. Nah, dia kalau dalam bidang pekerjaan dia bisa menjadi psikolog yang bagus. Dia bisa menjadi katakanlah pendamping yang baik karena dia selalu memberikan pencerahan. Nah, tapi juga Al-Fajr juga bisa menjadi simbolik sebuah awal memulainya sesuatu yang baru. Artinya orang yang lahir bulan Januari, dia itu memiliki potensi untuk selalu ingin berkembang, selalu ingin memulai sesuatu yang baru, ingin menemukan sesuatu yang baru dalam dirinya. Gitu. Nah, kemudian surat sebaliknya adalah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah artinya adalah bukti yang nyata. Orang yang lahir bulan Januari itu nggak bisa terima hoax, gampangnya begitu. Dia akan selalu mencari kebenarannya di mana. Dia nggak mudah termakan berita-berita yang nggak jelas, gitu loh. Karena dia selalu akan mencari buktinya mana, pembuktiannya apa, gitu loh. Dia selalu logis dalam menerima apapun yang masuk ke dalam dirinya. Berarti waktu Denny Cagur ngelamar Teh Santi juga nggak mudah ya? Oh nggak mudah walaupun dia apa nih, gitu. Kalau dia kan terkenal jago gombal, belum tentu dia bisa digombalin. Justru Allah menciptakan sebuah pasangan-pasangan yang memang punya ini ya, kalau kita bilang betul, dan ini menariknya apa? Di satu sisi dia dari Cagurnya itu gampang untuk berkomunikasi, mengkomunikasikan apa baik itu masalahnya dia, baik itu apa yang dia kerjakan. Sebaliknya istrinya itu justru sebaliknya, dia pintar sekali meredam, pintar sekali menutupi apa yang dia rasakan, apa yang sedang dia jalankan, itu dia pintar untuk menyimpan itu. Sehingga yang pasti pada saat pacaran itu Denny Cagur yang lebih kelihatan mencintai. Jelas padahal cintanya lebih besar mungkin aja Teh Santinya, cuma nggak kelihatan gitu ya Gus ya. Intinya seperti itu kan. Nah, ini menariknya juga nanti kalau kita gabungkan, kita padukan pasti, karena setiap
namanya setiap kita ada sebuah hubungan, pasti ada sebuah nilai di situ. Nah, ini Gus, ini pengen saya tanya juga nih, yang menarik mungkin Teh Santi atau Denny Cagur akan mendengar ini. Setiap tanggal itu kan juga punya kelemahan ya kan? Betul. Kelemahan secara fisik. Ini yang saya pengen gali, artinya mungkin kita belum pernah komunikasikan ya. Biasa setiap nilai tadi kan punya potensi fisik yang mungkin perlu dihati-hati ya. Artinya bukan, wah kamu bakal kena penyakit ini, bukan. Tetapi ada yang perlu kita hati-hatikan kan. Nah kalau tanggal 29 itu kelemahan secara fisiknya apa Gus? Kalau 29 mungkin ini buat informasi Denny kan? Iya. Nah kalau 29, kalau dari kajian kita di Tafsir Luqman itu kelemahannya ada di hati. Fungsi hati. Nah, hati, fungsi hati ya. Artinya bahwa ketika dalam kondisi lemah itu yang diserang adalah hatinya dulu. Nah, itu yang harus menjadi perhatian. Betul, artinya bahwa Denny Cagur dengan mengetahui potensi kelemahan itu ada di hati. Iya. Artinya dia harus juga bisa menjaga kan. Oh iya, gue nggak boleh terlalu capek, gue nggak boleh banyak minuman beralkohol. Alhamdulillah dia jauhkan dari itu. Artinya yang ketika dia drop badannya, yang terutama diserang adalah fungsi hatinya kan begitu. Dan itu bisa menjadi cepat lelah. Iya. Gitu. Nah kalau tanggal 10 Gus? Kalau tanggal 10 itu di perut. Perut ya? Nah, di pencernaan. Jadi di pencernaan. Hati-hati juga. Dan juga biasanya kalau lahir tanggal 10 tuh dia soal masalah makanan itu selektif. Jadi nggak gampang makanan itu masuk ke atau diterima oleh perutnya. Jadi lebih bisa dibilang itu pilih-pilih lah dalam makanan gitu. Kalau enggak ya yang diserang perutnya dulu. Karena punya kelemahan di situ. Ini artinya masukan juga buat Teh Santi, hati-hati dengan pola makan. Apalagi pengen kurus dengan diet ketat ya. Hasilnya cepat, nanti malah penyakitnya juga cepat datang kan gitu. Nah, di satu sisi juga tanggal 10 ada di kajian kita di Tafsir Luqman juga memiliki kelebihan di jari. Oh gitu. Ya, di jari, khususnya jari sebelah kanan. Artinya gampang atau di tangan gitu ya, sekitar telapak tangan gitu loh. Nah, artinya dia memiliki bakat, misalnya dia bisa kalau dikembangkan ya, misalnya dia hal-hal yang berkaitan dengan jari. Memasak. Kan gitu misalnya begitu. Atau pijit-pijit gitu. Nah, bisa gitu. Orangnya tanggal 10 hal yang berkaitan dengan jari. Punya kaitan dengan jari tadi. Nah, kembali nih Gus dengan tentang rumah tangga. Kan tadi kita memang konsep pertama adalah bagaimana ketika struktur Quran Luqman Abdul Qahar ini tadi bisa membaca nuansa yang terjadi ketika dalam rumah tangga sehingga kita bisa beradaptasi kan gitu Gus. Betul. Ya. Bukan berarti memvonis, bukan. Ini memberikan sebuah gambaran pemirsa supaya kita bisa mengantisipasi baik buruknya sesuatu yang memang sudah tertuang atau ternilai dalam struktur dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, kalau dijumlahkan berarti 29 ditambah 10 Gus ya. Itu nilainya adalah 39. Iya. Gimana Gus? 39 secara surat Az-Zumar. Az-Zumar itu artinya rombongan. Atau sebuah kelompok atau sebuah komunitas. Artinya bahwa dengan gabungan kedua nilai ini tadi akan lebih optimal ketika dia membentuk sebuah komunitas dalam menjalankan idenya masing-masing. Jadi nggak cukup dengan berdua saja. Berarti kalau nikah bawa ponakan, bawa orang tua satu rumah itu lebih akan membawa sebuah nilai positif kali gitu. Karena ketika itu rombongan sudah ada, maka akan terjadi pengurangan nilai. Karena ada sebuah pengaruh. Karena setiap diri kita kan memberikan sebuah, bisa dibilang sebuah aura atau sebuah mungkin kalau dalam sisi metafisisnya ada semacam pancaran energi dalam diri kita yang dalam tinggal satu rumah pasti memiliki sebuah efek. Nah, dari Az-Zumar sendiri kan dia punya total ayat, itu juga mempengaruhi suasana itu. Ya. Total ayatnya kalau nggak salah 75 ya Gus? 75 betul. Surat Az-Zumar jumlahnya 75. Sementara surat ke-75 sendiri dalam Al-Quran adalah Al-Qiyamah. Nah, kiamat kan gambarannya yang serem enggak. Tapi lebih kepada kita melihat kepada sebuah perubahan.
Perubahan. Kiamat kan perubahan kan, dari ada menjadi tidak ada, dari tidak ada menjadi ada. Ada sebuah dinamika di situ. Artinya bahwa dari penggabungan kedua angka ini atau kedua individu ini, misalnya dalam hal ini Denny Cagur dengan Santi, artinya mereka akan memberikan sebuah perubahan ketika berhadapan atau ketika masuk ke dalam sebuah komunitas. Nah ini harusnya bisa dimanfaatkan nih, secara positif ya tentunya perubahannya di sini. Nah makanya ketika mereka melakukan sebuah, ya mungkin kalau mereka udah punya channel YouTube masing-masing ya, bisa dikembangkan lebih jauh. Dia misalnya dia gabung dengan komunitas tertentu, Nah, ini akan memberikan sebuah perubahan baik di komunitas itu maupun di dalam diri mereka berdua. Itu kan secara nilai positif. Artinya bahwa dalam penggabungan tadi pasti juga punya sisi nilai negatif dengan nilai surat tadi. Artinya rombongan yang tadi apakah juga bisa menjadi sesuatu suasana yang juga menyebabkan adanya sebuah pergesekan atau perselisihan tadi. Pasti juga dari situ juga punya pengaruh ya Gus ya. Iya, karena kan jadi kalau berantem ini bawahnya bukan berantem permasalahan berdua, permasalahan orang lain. Ya. Gitu. Bisa jadi mereka berdua berantem tuh karena bukan permasalahan berdua ya antara Denny Cagur dengan Teh Santi, bukan, tapi lebih kepada mempermasalahkan di rombongan tadi. Gitu. Nah, ini yang pasti terjadi ini ya di waktu berdua. Ini bisa bersifat destruktif gitu loh, bisa bersifat menghancurkan gitu loh. Bukan di dirinya tapi di komunitas itu. Nah ini yang harus dijaga, harus hati-hati gitu loh. Enggak bisa dibilang nggak perlu baperan gitu loh. Nggak perlu baperan. Wah ini menarik banget ya pemirsa. Cuman kita nih memang sebetulnya kalau dalam rumah, apalagi pasangan tadi kan. Nah Denny Cagur dengan Teh Santi ini kan pastinya sudah memiliki anak. Nah ketika memiliki anak kan itu ada perubahan nuansa lagi. Makanya ketika orang berdua suasananya berbeda tadi kan, karena pengaruh tadi jumlahnya adalah Azumar. Ketika punya anak pasti jumlahnya akan berubah lagi Gus ya. Iya pasti. Ketika anaknya 1, 2, dan 3 terakumulasi itu Gus AA pasti bisa membaca nuansa yang mereka bawa dalam berkeluarga. Nah mungkin di episode berikutnya kita akan membicarakan secara utuh nih Gus ya. Artinya Denny Cagur dengan istrinya tadi digabungkan, pastinya kan beliau punya anak. Dari anak pertama, kedua, dan yang sekarang lagi program juga nih anak ketiga. Artinya itu akan memiliki nuansa kan. Nah itulah pemirsa, nanti saksikan terus, ikuti kita akan terus membahas bagaimana fenomena kita memiliki sebuah nuansa dalam keluarga, dan kalau memang punya kesamaan atau kemiripan tanggal lahir terhadap Anda, itu juga mempunyai pengaruh dalam kehidupan kita. Ya Gus ya. Itulah, terima kasih dari saya Satrio. Dan saya Gus AA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.